Selamat malam. Dan menurut konstitusi serta kehendak rakyat, dengan ini kita mulai adu perspektif pada hari Rabu hari ini. Biasa aja, Dit. Gue agak familiar gue dengan metode dan Oke, welcome to Adu Perspektif Total Politik bersama Detikom. Dan hari ini sudah bersama kami dua host cabutan. Ya. Itu jokes lama yang udah kira-kira 4 minggu kita tidak pakai. Tapi karena ada Pemret Alvito Dinova Ginting, sahabatnya Ari. Jadi kita ingatkan lagi gitu ya. Betul, dan sudah bersama kami, saya. Ayo pembukaan. Lu mau ngomong apa sih? Pembukaan. Oh, pembukaan. Nah, hari ini kita tadi seperti tadi gua ungkapkan di awal. Kita berdasarkan konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, kita mulai adu perspektif kali ini untuk bicara mengenai adanya hasil atau ambience nuansa dari Musra kemarin. Di mana di Musra kemarin itu salah satu aspirasinya baik dari peserta yang datang, dari penyelenggara dan mungkin dari hasil dari Musra itu Pak Jokowi diinginkan kembali untuk lanjut. Saya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, ada tambahan nih, Dit. Iya. Nah, ini konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, makanya diskusi ini ada karena tambahan kehendak rakyat itu aja tuh sebenarnya. Konstitusi sudah jelas. Sudah jelas. Tapi konstitusi bisa berubah Karena kalau ada kehendak rakyat. Yang diwakili betul. oleh wakil-wakil rakyat. Iya. Nah, itu akan kita bahas hari ini dengan para pemangku hajatnya di sini. Iya. Dan berbagai kekuatan politik untuk melihat apakah ini sebenarnya sinyal serius atau udahlah ini udah tutup buku barangnya, ngapain lagi gitu. Ya tapi ya juga gini, Dit. Ini kan jangan-jangan mau bikin sur presiden gitu. Iya, betul. Biar juga. presiden makin semangat kan kerja untuk menyelesaikan masa jabatannya. Kadang-kadang gitu. kita kalau udah di atas di kepemimpinan puncak itu memang kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kita bisa hidup di dalam bubble. Iya, tapi kan gini juga, lu kan kadang kalau udah mau selesai itu enak banget kalau diinginkan masih tetap gitu. Iya, kayak setiap konser. Gue kemarin baru nonton konser Indra Lesmana, Bos. Udah mau habis kita we want more. We want more. Apakah Indra Lesmananya lanjut? Lanjut lagi. Lanjut keluar lagi. lagi. Ini bahaya juga. Nah, itu Indra. Mas Indra hebat konsernya kemarin. Nah, apakah Pak Jokowi akan seperti rockstar ya atau We want more. penyanyi-penyanyi lainnya yang ketika diteraki we want more akan keluar dan bernyanyi at least 1-2 lagu lagi lah. Kita akan bahas itu ya di Adu Perspektif kali ini dan sudah ada teman saya Al Mukarrom, Thorik, yang bikin berita-berita mengkritik pemerintah. Ya. Dan juga membelanya tentunya. Iya, dan juga mengkritik oposisi. Oposisi kok dikritik. Pak Thorik, silakan Pak Thorik. Iya, selamat malam. Kali ini kita bahas isu yang udah berulang kali dibahas di Adu Perspektif sebenarnya. Ini isu Jokowi perpanjang jabatan atau 3 periode diulang dibahas karena memang isunya ternyata nggak mati-mati. Nah, isunya itu ternyata hidup terus. Iya. Anda ngomong-ngomong pakaiannya kayak penyidik reskrim ya? Habis rekonstruksi ya kemarin ya? Propam, Bos. Oh, Oke, kita berangkat dulu. Nah ini malam ini kita bahas lagi isu yang selalu seolah-olah dimatikan, lalu dihidupkan lagi dengan gegap gempita. Kita bahas seolah-olah yang kita kira udah mati. Nah itu dia. Ternyata hidup lagi dan itu dilulukan dalam satu stadion besar. Udah biarin Bang Thorik yang ngomong, jangan lu lagi. Udah nggak tahan juga nih, kayak penyidik Bos bajunya. Pengen gugat dan ngeliat polisi. Nggak suka ini, bahaya ini. Nah ini kita malam ini bersama Ketum Projo yang merupakan salam sehat. Salam sehat. Dan forum kita ini udah kayak rumah keduanya Ketum Projo. Bisa jadi host keempat dia lama-lama. Lihat aja bajunya. Wow, nyantai banget ya. Di situ ada lemarinya. Dan untuk ngimbangin Ketum Projo ini biar nggak we want more terus ini. Kita kedatangan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi. Bagian catat mencatat barang ini. Pacariknya lah, Pacarik. Biar bikin reality check. Bang Andi Olarangeng. Ini kita mulai dulu dari itu mungkin. Dari yang kemarin baru saja menggelar Musra pertama. Musra pertama di Bandung, di Jawa Barat. Musra itu musyawarah rakyat, relawan Jokowi. Ada biasanya gini, itu ada musra ada musri.
Ah, Musri apa itu? Putra putri, musra musri. Ini berarti untuk cowok aja gitu. Nah ini musra katanya hasilnya mengejutkan. Karena ternyata mayoritas peserta musra, pemilik suara di musra masih menginginkan Pak Jokowi jadi capresnya. Itu suara rakyat betul atau mobilisasi Bang Muni? Ya, Saya gini, curiga nih ada mobilisasi. begini dulu. Dalam politik itu kecurigaan boleh aja, nggak dilarang juga. Tapi diverifikasikan ya. Kecurigaan itu harus diverifikasikan. Nah, kita Musyawarah verifikasi. rakyat ini kan sejatinya ingin merekam secara serius, secara jujur tentang apa yang diinginkan rakyat dalam kontestasi 2024 mendatang. Karena itu kita menyelenggarakan musyawarah rakyat yang melibatkan semua elemen masyarakat, buruh, tani, nelayan, pelajar, mahasiswa, pekerja, dan sebagainya. Inti dari musyawarah rakyat ini kan bagaimana membuat demokrasi ini lebih partisipatoris. Gitu. Betul bahwa pencapresan urusan parpol, tapi pilpres urusan rakyat. Nah begitu, ini ngejawab semua kalau ada teman-teman parpol, pencapresan itu haknya parpol. Iya, pencapresan haknya parpol. Karena dilindungi konstitusi kan. Dijamin konstitusi bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden itu hanya dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, Betul. tapi urusan pilpres kan urusan rakyat. Iya, tapi kan hasilnya ini agak mengejutkan. Nah, itu tadi yang jadi concern. Ya, Kenapa hasilnya kok Apa yang mengejutkan? Pak Jokowi lagi? Lah Pak Jokowi cuma 29% kok. Ya, paling 29,16. tinggi kan? Bawahnya 16% tapi. Ya, tapi kan dinamis semuanya. Dan itu kan ini kan baru musyawarah rakyat pertama di Bandung. Kita masih ada lagi 33 provinsi Tapi lain. kemarin berapa suara Ada yang ikut e-vote itu sekitar 5.721. 5.700. Se-Jawa Barat itu. Itu Jawa Barat. Oh. Begitu. Dan hasilnya Pak Jokowi yang pertama, Dua Sandiaga Uno, ketiga dua Sandiaga Uno itu. Mas Ganjar Pranowo, keempat Pak Prabowo Subianto, dan yang kelima Anies Baswedan. Anies Baswedan. Begitu. Ada juga pendukung Pak Jokowi dukung Pak Anies berarti ya. Bukan ini Kan yang musyawarah gini, bukan musyawarah pendukung rakyat Jokowi, Bang. Indonesia ini bukan hanya Mini pendukung Pak pemilu. Jokowi, tapi juga yang lain-lain. Karena kita tidak Jauh melarang kali siapapun untuk hadir dalam acara musyawarah rakyat Indonesia. Nah Bang, kalau misalnya nih Bang, kita bilang konsisten nih Pak Jokowi di semua musra itu hasilnya Pak Jokowi top kandidat gitu. Itu ini apa respon terhadap nama yang muncul itu gitu? Kok kamu udah ngambil kesimpulan sendiri sih bahwa Pak Jokowi akan didukung? Karena Kan ini bisa udah merangsang terjadi. musra-musra yang Iya. melahirkan hal yang sama. Kan bandwagon efek nih Pak Bang Anto tukang survei nih dulu nih, pasti tahu. Loh itu kan kesimpulan Anda. Enggak. Iya kan? Ini kata yang berandai andai. Saya juga ditanya, ini Projo dukung Pak Jokowi 3 periode. Bahwa aspirasi keinginan itu ada, iya. Faktanya jelas kok. Bisa dicek kok. Ngomong ke masyarakat, Aspirasi 3 periode itu ada gitu. bahwa aspirasi keinginan itu ada. Tapi Pak Perpanjang. Jokowi berkali-kali udah bilang, saya tunduk konstitusi. Tapi Dan kehendak rakyat. Nah itu dia kata kunciannya. Itu dia. Ini bagian dari kehendak rakyat Bukan. nggak nih Bang? Bang, tunggu. Gini loh. Ini bagian dari kehendak rakyat nggak nih? Menurut Gini, Anda? demokrasi ini Bang, ini harus mau jawab. apa? Hasil ini merupakan Loh itu kehendak paling rakyat nggak? tidak tercermin dari hasil musrah di Jawa Barat, musyawarah 1 Jawa Barat di Bandung itu bahwa masih cukup banyak, bahkan terbanyak aspirasi yang menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi calon presiden lagi. ini kayaknya lokasinya Begitu. gua tahu nih acara nih. Oh gitu. Di Bangi Kopi itu. Lagi. Bang Saya Anto coba. teringat pernyataan Pak Jokowi soal 3 periode pertama kali. Iya. Yang dia bilang orang-orang yang bicara tentang 3 periode itu ingin menampar muka saya. Lalu itu orang-orang yang mau cari muka. Ya, mau jorok. Saya ini sebenarnya yang pas, yang benar ini pernyataan Pak Jokowi yang ini yang sebenarnya yang tulus dari hatinya. Sesudah itu kita lihat kemudian ya terbuai-buai dengan angin-angin surga Korban yang dibawa oleh echo chamber orang-orang pendukung-pendukungnya, relawan-relawannya yang kira-kira ya itu tadi menjerumuskan Pak Jokowi untuk mengkhianati amanah reformasi. Jadi bukan cuma konstitusi. Kalau bicara konstitusi ini kata-kata bersayap semua itu. Ya itu kalau dibilang mengikuti konstitusi. Kalau konstitusinya diubah atas kehendak rakyat, oh berarti tetap ikut dong konstitusi. Jangan lupa ini persoalannya bukan soal konstitusi saja, tapi konstitusi yang diubah setelah reformasi itu memuat intinya adalah pembatasan masa jabatan presiden. Kenapa?
karena zaman Orde Lama maupun Orde Baru tidak ada masa jabatan presiden. Orde Lama itu presiden seumur hidup. Orde Baru Presiden Soeharto terpilih 32 tahun. Karena itu ada yang namanya pembatasan masa jabatan presiden 2 kali saja maksimum 10 tahun, 2 kali 5 tahun. Jadi kalau ada yang mencoba-coba lagi mau 3 periode lagi segala macam, ini semua mau cari-cari muka, mau menjerumuskan presiden, menampar presiden, mempermalukan presiden. Karena itu daripada Pak Jokowi terjebak dengan echo chamber. Ya ini echo chamber ini, musyawarah rakyat segala macam itu echo chamber, bubble. Yang kemudian terbuai dengan echo chamber itu apa? Orang akhirnya mendengarkan apa yang ingin dia dengar dari orang-orang yang tahu apa yang dia mau. Jadi lalu kemudian apa yang terjadi? Kalau itu terjadi, inilah apa namanya ya menjerumuskan Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau saya lihat naga-naganya pakai kata-kata bersarap, padahal kemarin kan dikatakan bahwa apa namanya itu menteri-menteri nggak perlu lagi bicara soal presiden. 3 periode. Ya. Saya pikir sudah mati itu. Masih ada wamen bicara soal 3 periode. Saya tidak tahu ini. Kan menteri yang dilarang. Menteri yang dilarang ya. Menteri dilarang. Oh, menteri dilarang. Wamen tidak. Ketua Memprojong enggak dilarang. Saya tetap wamen kan. Pak Presiden sudah menyatakan itu di pidatonya bahwa wacana 3 periode dalam demokrasi silakan saja. Ini kan narasi. Bukan, beda itu. Bukan narasi. Ada beritanya kan? Ini. Ada. Jadi, kita bisa putarkan nih, soal presiden mengatakan bahwa boleh aja orang mengaspirasikan nanti. Bang Ato ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu. Kita dengar dulu Pak Presiden. Kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki. Karena ini adalah forumnya rakyat. Boleh rakyat bersuara kan? Ya karena negara ini adalah negara demokrasi. Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode gitu aja rame. Itu kan tataran wacana kan? Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat. Wong ada yang ngomong ganti presiden, kan juga boleh. Ya enggak? Jokowi mundur, kan juga boleh. Ini katanya negara demokrasi. Terus, ya kan? Ada yang tanya lagi, terus siapa Pak? Siapa? Ya nanti ini forumnya musra ini ditanya siapa. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, udah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi. Jadi kalau kita lihat ini ya begini, beda antara mereka yang mengatakan bahwa ganti presiden atau turunkan presiden segala macam itu sudah biasa. Zaman Pak Harto begitu, zaman Pak Gus Dur ada, zaman Ibu Mega ada, zaman SBY ada, zaman Jokowi ada. Itu dari orang-orang yang tidak berkuasa, itu merupakan ekspresi protes terhadap kekuasaan. Beda kalau yang berkuasa dan orang-orang di sekeliling orang yang berkuasa menginginkan 3 periode. Mengatakan bahwa tambah lagi 3 periode. Kan itu bukan orang-orang di sekeliling presiden, ini rakyat yang bersuara. Mari dulu kita lihat, coba lihat kronologinya. Siapa yang pertama bicara soal 3 periode? Menteri-menteri di sekitar kabinet Presiden Jokowi. Pak Luhut bicara, Erlangga bicara. Kan itu udah itu Menteri Bahlil bicara juga. Lalu kemudian Projo. Ini kan orang-orang yang pendukung-pendukung presiden. Orang-orang di sekitar presiden dan kabinetnya. Sama saja orang-orang ini mengatakan bahwa presiden, dan kalau presiden bersedia, sama saja bersedia untuk diperpanjang masa jabatannya. Lalu bilang atas nama demokrasi. Nggak bisa. Kenapa?
saya tahu lah orang-orang ini pasti sama dong waktu Bung Karno. Bung Karno bilang, Bung Karno harus jadi pemimpin kita, hanya Bapak yang bisa memimpin revolusi. Revolusi belum selesai, karena itu Bapak harus jadi presiden seumur hidup. Itu Bung Karno. Waktu zaman Pak Harto bilang apa? Pak Harto, hanya Bapak yang bisa memimpin negeri ini. Pembangunan belum selesai. Sekarang sama lagi. Oh itu proyek-proyek IKN belum selesai. Kereta cepat belum selesai. Hanya Pak Jokowi yang bisa menjadi pemimpin negeri ini. Kalau gitu 3 periode. Dan dibuai terus. Karena memang tidak ada kepastian, misalnya kalau ketum AHY yang jadi presiden belum tentu akan dilanjutkan kan? Salah sendiri. Kenapa bikinnya sejak masa jabatan kedua? Kenapa bukan masa jabatan pertama? Itu namanya manajemen dan perencanaan pembangunan namanya. Begini, yang penting ada yang dibuat. Daripada 10 tahun nggak dibuat apa-apa. Oh, ada percikan-percikannya udah ada ini. Tol, infrastruktur, 10 tahun nggak apa-apa, cuman buat terbuai-buai aja. Sama Bang, yang penting datang daripada nggak datang. kalau ada- Udah ada Bang Robi Muhammad di sini ya. Utangnya paling besar sekarang Iya. ini. Rasio utang makin tinggi. Ya kalau angka-angka nanti kita lihat lah. Lah itu dia. Begini, sejarah akan melihat. Kalau kita bicara soal angka, Suasana ekonomi, kayak apa, Pilpres. tantangan globalnya, kondisinya, kita lihat aja. Karena itu kita lebih baik taat pada konstitusi Loh, dan amanah reformasi, yaitu 2 periode. Di Amerika tidak perlu lagi ada orang bicara. nanti soal dulu, lebih dari 2 Kalau periode. ngomong Amerika, ngomong reformasi Nggak sama ada lagi reformasi. negara Begini Bung Andi, demokrasi. begini Bung Andi. Demokrasi dan periodisasi jabatan itu 2 jenis buah yang beda. Ini bukan apple to apple nih. Nanti dulu. Ya silakan. Kita tahu amanat reformasi. Silakan. 98 itu 2 periode. Itu Amerika sekali. Tahun 98 itu ketika reformasi, semua produk perundang-undangan itu masuk ke dalam Indonesia. Termasuk 99% saham perbankan boleh dimiliki oleh asing. Negara bukan Nanti cuma dulu, Amerika, nanti dulu. negara-negara demokrasi yang lain juga nanti begitu. dulu enggak juga. Kalau Pembatasan masa jabatan presiden. gini, pembatasan ya. Jangan salah, pembatasan ya. Kita mau contoh ini. Di Eropa, pembatasan ya. Selama didukung rakyat boleh. Makanya saya kasih contoh Angela Merkel bisa 16 Oh tahun. itu sistem parlementer. Oh, beda. nanti dulu. Sistem parlementer. Loh, ya nanti kita diskusi soal Indonesia. Loh, sistemnya presidensil. Ya, sistem Tapi presidensil. faktanya kita punya multi partai. Nah, kalau nanti mau 3, nanti mau 4. 4 setelah 4 kali mau 5 Oh, kali. bukan. Ini- Di mana batasnya? Bukan, ini saya mau ngajak diskusi publik, dialog kita ini berbicara. Ini kompatibel nggak nih presidensial ala Indonesia ini dengan multi partai Indonesia? Gitu loh. Ya konstitusi bilang begitu, kompatibel kok. Loh, bukan nanti dulu, bukan ini kompatibel nggak? Ini soal sistem kepartean, sistem demokrasi yang mau kita bangun. Jadi jangan begini kita ngomong Amerika. Kalau kita ngomong Amerika konsisten dong. Negara demokrasi aja lah. Ya udah, negara demokrasi nih. Nah, Amerika presidensil, masa presiden dibatasi 2 periode. Partainya 2 partai, oke? nah. Eropa, Oh bukan. Di Oh, Amerika banyak partai. Oh, Di Amerika ngerti. banyak. Partai Komunitas Amerika ada, Partai Sosialis Amerika ada. Cuma tidak bisa ikut pemilu dan ikut pemilu tapi tidak bisa menang. begini. Calon Partai Komunis Amerika punya calon presiden di sana. Begini. Jangan dikira presiden cuma 2 calon presiden. Calon presiden di Amerika ada banyak, tapi tidak yang bisa menang hanya 2 itu. Nah, bukan, maksud saya begini loh. Ini saya mau ambil contoh. Di Amerika tetaplah kalau soal varian-varian banyak lah, kita tahu juga lah. Oke. Di Jepang juga walaupun dominasi tetap. Lalu tetap mau 2 berapa partai. kali? Bukan soal berapa kali, nanti dulu. Periode masa jabatan ini, enggak, gini loh, kita mau tempatin, jangan maksudnya mensimpelkan, menyederhanakan kesimpulan, kalau di luar 2 periode, tidak demokratis, enggak juga. Di Filipina 1 periode, Oke. di Korea Selatan juga 1 periode presiden, enggak ada masalah. Sejarah kita adalah karena presiden orde lama, presiden orde baru, tidak ada masa jabatan. Tidak ada Loh, ya, pembatasan tidak masa ada jabatan. pembatasan. Karena itulah yang kemudian menimbulkan keterpurukan, yang kemudian menimbulkan otoritarianisme di Indonesia, sehingga amanah reformasi tahun 98-99 mahasiswa yang bergerak itu pembatasan masa jabatan presiden 2 kali sudah cukup. Lebih dari 2 kali itu hanya kekuasaan semata. Begini. Nah, Oke, ini oke. kita tunda dulu. Kita tengahin dari Iya, pinggir. iya, Kita tengahin tunggu dari dulu. pinggir. Nggak, yang pertama, kita lokalisir dulu problemnya. Ya, Kita nggak ini bicara soal periodisasi. periodisasi konstitusi, tapi kita bicara boleh nggak sih? Kan kita tadi sampai pada boleh nggak sih rakyat beropini, mengungkapkan aspirasi
perpanjangan masa jabatan. Gini. 3 periode. Tunggu dulu Bang. sebentar dulu, Om Didi. Sebelum Abang ngomong lagi, kita mau kenalin dulu nih udah Oke, ada oke, Robi oke. Muhammad. Iya, Iya. Sosiolog. Sosiolog Oke, oke. Indonesia yang kita impor dari Columbia University. Jadi kita ini berempat pernah sekolah sosiologi semua. Berempat ya? Dia sebentar ya. Sosiologi pernah. Iya. Ada Prof Robi Muhammad. Ayo Prof, thank you. Thank you. Enggak, saya mau Nah, coba. lagi, Pak. Nggak, kita lokalisir dulu, Bang. Iya. Tadi kan Bang Anto bilang, jangan, even apa namanya aspirasinya Bahkan itu juga nggak beropini pun boleh. nggak boleh gitu. Kata Pak Jokowi, Apalagi kalau aspirasi datang dari lingkaran presiden. nah, bukan. ini kita bicara aspirasi dulu. Bukan. Boleh nggak Saya- rakyat beraspirasikan seperti Loh, itu? Kalau kata begini presiden, loh. jatuhin Saya sering presiden ditanya, turun kenapa rakyat boleh. masih pengen Jokowi 3 periode? Loh, masuk kita larang rakyat bicara soal 3 periode? Saya nggak bilang bahwa kita dukung 3 periode loh. Saya cuma menyampaikan bahwa ini ada aspirasi rakyat yang ingin Pak Jokowi lanjut. Kata Bang Andi, berpendapat itu aja udah menyalahi amanat. Apalagi kalau dia di dalam konstitusi. lingkaran Gini loh, presiden. bukan. Itu Gini loh, kalau persoalannya. rakyat yang bicara soal 3 periode atau lanjut ini kan bagian dari kecintaan rakyat dan achievement atau penghargaan masyarakat atau rakyat kepada Pak Jokowi. Itu aja. Kalau kita ngomong politiknya kan nanti kalkulasinya lain lagi. Inilah yang menimbulkan kultus individu, ini yang menimbulkan otoritarianisme, di mana melanggengkan kekuasaan. Dan ini slippery slope, tidak ada batasnya. Begitu 3 periode, lalu kemudian konstitusi diubah hanya untuk melanggengkan kekuasaan, menambah kekuasaan presiden yang sedang menjabat. Nanti sudah itu 4 kali, sudah itu 5 kali. Kalau cuma ngomong kultus Ini- juga dikultusin akhirnya bikin beginilah partai terjadi juga nggak orde bisa. lama, begitu juga Begitu. kesalahan orde baru. Jangan kita ulangi lagi. Oh, bukan, kalau ngomong kultus individu juga dulu kan awalnya begitu, bangun sistem kepartean kita sama aja kan hasilnya gitu loh. Justru kenegaraan ini dibuat secara melembaga. Baru dari model kepemimpinan baru dari rakyat. Lebih baik Pak Jokowi sekarang fokus menjalankan pemerintahan tinggal 2 tahun supaya pemerintahan ini jalan dengan baik, bukannya kemudian sibuk untuk kemudian men-entertain echo chamber ya yang hanya menimbulkan itu tadi mempermalukan nantinya presiden ini kalau terus-menerus orang-orang di dekat dengan dia, pendukung-pendukungnya mendorong-dorong terus untuk 3 periode, mau mengubah konstitusi. Luar biasa hanya untuk memperpanjang masa jabatannya. Kita mau ke Kang Robi dulu nih. Tadi Bang Anto presiden katakan bahwa ya rakyat Kalau mau boleh berpendapat. beropini, rakyat boleh berpendapat. Masa minta presiden turun aja boleh? Kalau enggak, kalau yang minta kelanjutan nggak boleh. Tapi kata Bang Anto, enggak. Ini by bubble, ini echo chamber yang memberikan suara itu ke presiden. Nah, caranya gimana kita mengetahui mana yang betul genuine suara rakyat dan echo chamber? Gimana kita memetakan ini gitu, Prof Robi? Oke, thank you. Jadi langsung tadi saya maaf telat. Kalau soal boleh enggak bisa enggak, wah Bang Anto, Mas Budi ahlinya lah, politik praktisnya. Jadi saya mungkin bicara di level teori aja dulu. Boleh nggak ngomong perpanjangan presiden 3 periode, 4 periode, 5 periode? Bukan hanya boleh saya jawab, tapi harus ada. Kenapa? Karena inti demokrasi itu adalah keragaman kognisi. Ya. Kita bicara keragaman kadang laki perempuan, suku, ideologi, agama, oke itu penting. Tapi yang lebih penting di zaman sekarang itu keragaman kognisi, dalam arti keragaman ide, pendapat. Ya. Dan ini saya bilang harus ya, jadi bukan hanya baik. Saya bukan nggak normatif, saya di sini tidak normatif ya. Tapi harus, kenapa? Karena gini, abang-abang sekalian dan mas-mas sekalian, kita sekarang hidup di zaman yang sangat interconnected. Masalah datang hilang, cepet fluktuasi sekali, kayak trending topik di Twitter, cepet muncul hilang, cepet muncul hilang, cepet muncul. Jadi apa? Kita hidup di dunia yang sangat fluktuatif. Solusi yang sukses tahun ini itu bisa kadaluarsa tahun depan. Bahkan solusi yang berhasil bulan ini, tiba-tiba ada pandemik, itu udah kadaluarsa lagi. Jadi untuk survive ini harus, bukan baik, harus kita punya reservoir ide, reservoir opini, reservoir kognisi. Itu harus, keberagaman kognisi itu harus. Karena supaya kita ketika ada masalah datang, kita nggak tahu siapa yang prediksi pandemi, kita bisa mengharness, ya, mengambil dari kekuatan demokrasi kita ini supaya memberikan solusi dari masalah itu. Jadi kalau buat saya ini bukan soal Pak Jokowi, terserah lah mau nanti juga tahun 2029, tapi intinya kita harus bisa bicara apapun juga karena keberagaman kognisi
itu bukan hanya baik untuk demokrasi, tetapi survivabilitas kita sebagai negara demokrasi itu tergantung pada keragaman kognisi itu. Jadi itu jawaban saya harus dibicarakan. Boleh dibicarakan, tapi jelas kalau kita lihat yang ini datangnya dari elit politik di sekitar istana. Ini rakyat. Rakyat yang kalau bicara rakyat, coba lihat polling, hasil polling. Ya. Semua polling yang bicara tentang apakah Anda setuju presiden ditambah masa jabatan menjadi 3 periode, 80%, 70-80% mengatakan tidak setuju. Semua polling yang pernah saya lihat. Ya. Jadi kalau mau bicara soal rakyat tidak setuju kok. Tapi kan 20% ini bagian dari keberagaman 30% itu kan bagian dari rakyat tidak setuju kok. Saya tahu, bagaimana? itu kita udah diskusi dengan berbagai lembaga survei. 70% tidak setuju, artinya ada 30% nih. Mereka bersuara berteriak-teriak kan tetap harus kita dengarkan. Yang menariknya 30% ini disuarakan oleh elit politik di sekitar istana, lalu kemudian Projo melakukan mobilisasi. Jadi ini akhirnya mobilisasi politik tentang 3 periode. Untungnya 70% ini tidak setuju dan sangat keras menentangnya, termasuk saya dan Partai Demokrat. Kalau partai haknya partai. Cuman saya mau berkoreksi berkali-kali nih soal Amerika multi partai. Lihat aja Senat sama Kongres cuma 2 partai kok. Paling di beberapa negara bagian aja. Tapi partainya ada banyak. Ya. Dan ikut pemilu. Calon presiden juga ikut pemilu banyak, bukan cuma 2. Soal anggapan ini echo chambernya Pak Jokowi kan disuarakan oleh elit-elit Jokowi dan ujungnya kalau ada suara rakyat itu suara rakyat yang dimobilisasi kalau kata Bang. Begini loh. Kalau dibilang suara rakyat itu apa bagian dari pemandu sorak. Contoh aja lihat Pak Jokowi ke setiap daerah, sambutan rakyat luar biasa kok. Apa di organisasi di rekayasa. Histeris kok rakyat kalau ketemu Pak Jokowi. Saya menemani beberapa kali Pak Jokowi keliling bertemu rakyat langsung kok. Itu nggak ada rekayasa loh. Semua presiden ketika dia sedang menjabat, dia adalah pemimpin kita. Dan hampir semua, boleh kata semua presiden ketika dia berjalan ke daerah pasti disambut oleh rakyatnya. Setuju tidak setuju, Anda harus mengakui dan menghormati presiden kita. Jadi kalau rakyat menyambutnya itu wajar. Tapi bukan berarti rakyat itu yang menyambutnya itu mau tambah lagi 1 periode, tambah 2 periode, segala macam. Tidak. Ada satu yang tadi dikatakan oleh Kang Robi, bahwa solusi di masa lalu belum tentu cocok di masa kini atau di masa depan. Setuju. Dan tadi Bang Anto bicara bahwa berangkat dari bisa saja. animo dan suasana reformasi. Ini ada reformasi, ya. Kita sedang menjalankan proses konsolidasi reformasi, konsolidasi demokrasi, ya. Dan tatanan yang dibuat pada waktu itu untuk mencegah kesalahan lama di mana presiden berkuasa secara mutlak, otoritarianisme adalah pembatasan masa jabatan presiden. Dan ini belum selesai proses konsolidasi demokrasi. Dan di tengah-tengah proses konsolidasi demokrasi ada orang-orang yang sedang berkuasa mau mengkhianati reformasi, mau mengkhianati proses konsolidasi demokrasi. Semua pengamat politik internasional yang bicara tentang Indonesia melihat kecenderungan otoritarisme ini, termasuk dalam hal upaya elit politik di sekitar istana untuk terus menambah lagi 3 periode atau bahkan menambah masa jabatan presiden tanpa pemilu. Ini semua yang membuat menambah masa jabatan tanpa pemilu ini salah lagi nih, salah kaprah nih. Ada dua. Pertama 3 periode, ada lagi yang menginginkan di sekitar istana tambah masa jabatan. Begini loh. Kalau tambah masa jabatan kan berarti tanpa pemilu pada waktu itu, tapi kelihatannya sudah mati. Kenapa? Sudah ada jadwal pemilu, sudah dibuat. Tapi urusan 3 periode ini kok hidup lagi. Loh, begini loh. Tiba-tiba jadi zombie. Bukan, prinsipnya jika seandainya rakyat dan pemangku kepentingan republik ini termasuk partai politik menyetujui, itu dengan asumsi ya, hipotesa ya. Itu kan Pak Jokowi dipilih lagi oleh rakyat. Ada hakim yang lebih tinggi, tetap rakyat. Rakyat setuju nggak? Dia dipilih lagi. Iya loh, dipilih loh. Bukannya boleh maju lagi loh. Kan pertama harus mengubah konstitusi dulu. Iya, justru itu kan satu harus chapter. Mengubah konstitusi dulu. Dan Anda mau mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden yang sedang berkuasa. Waduh, itu putar balik dari konsolidasi demokrasi. Ya, bagaimana kita meletakkan tadi poin kedua, kehendak rakyat dalam diskursus ini gitu. Ya, kok kehendak rakyat kan ada dalam pemilu. Iya, ada dalam pemilu dong. Ya pemilu baik-baik aja tentang pemilu nanti. Iya. Ikutilah aja pemilu yang sekarang ini dan konstitusi yang berlaku sekarang ini. Kehendak rakyat dalam ini sebetulnya saya tertarik datang ke sini karena judulnya soal konstitusi dan kehendak rakyat. Balik lagi saya ke tataran teori konsep. Mohon maaf.
Tapi gini, jadi memang saya cerita dulu secara sejarah intelektual. Kenapa? Bahwa ada ketidakpercayaan bahwa rakyat ini di zaman dulu itu tidak bisa mengambil suatu keputusan yang sensibel, yang konsisten gitu ya. Jadi orang bingung, ini gimana nih? Demokrasi pengen rakyat tapi rakyat massa itu kurang lebih tidak stabil. Iya. Akhirnya muncul konsep demokrasi prosedural. Jadi yang penting terserah, yang penting prosedurnya benar gitu ya. Yang penting pemilu, yang penting A, B, C, D. Demokrasi Itu kembang konstitusi, plastik ya. demokrasi prosedural. Nah, ini bertahan lama setahu saya ya. Ini doktor politik mungkin. Nah, ini yang jadi nah, tadi bilang pemilu yang penting prosedural. Nggak peduli yang dipilih presiden yang tukang berbohong seperti di Amerika. Nggak peduli presiden yang dipilih ada yang suka perang seperti di mana kan. Jadi yang penting dia mengikuti prosedur. Justru saya tidak bicara tentang demokrasi prosedural, tapi justru nilai yang ada dalam demokrasi kita tentang pembatasan masa jabatan presiden. 2 periode cukup. Justru itu yang bukan prosedural, itu esensial. Ya, maksud saya Memang gini. dibuka kemungkinan perubahan konstitusi, cuma bayangkan Anda mau melakukan perubahan konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden. Inilah yang terjadi Orde Lama dengan poin saya begini. Itu dengan masa jabatan presiden seumur hidup. Saya mau kasih argumen, saya mau merubah konstitusi bukan memperpanjang, justru memperpendek setahun aja presiden. Hak bisa-bisa saya. Dan saya mau kasih argumen kenapa ini penting. Kenapa kehendak rakyat itu penting. Di sini pentingnya. Nah, jadi setelah prosedural ini kita tahu, menurut saya gagal lah demokrasi prosedural ini ya. Kita tahu sekarang dunia karut marut karena pemimpin yang dipilih ternyata tidak kompeten. Dan ini bukan saya ngomong bukan di Indonesia, di Inggris, di Amerika, di mana-mana. Pandemi ngaco semua, berantakan. Sehingga muncul sebuah ide bahwa demokrasi ini jangan berpegang pada prosedur, tapi pada suatu kebenaran dalam tanda kutip lah. Saya nggak mau debat filosofis apa itu kebenaran. Tapi anggap aja kebenaran ini kehendak rakyat. Jadi demokrasi itu harus dinilai seberapa dia mendekati kehendak rakyat bukan dari prosedur yang diambil. Jadi saya pikir sekarang ini kita harus mulai menekankan bahwa kehendak rakyat ini penting. Tidak hanya karena kalau prosedur lah ya Orde Baru juga ada pemilu terus gitu. Tapi begini bedanya kalau Anda melihat dalam pemilu prosedural justru itulah yang digunakan oleh Orde Baru, demokrasi prosedural. Seakan-akan ada majelis permusyawaratan rakyat. Semua majelis permusyawaratan rakyat itu ditentukan oleh presiden. Lalu milih presiden. Itu lagi. Ya, itu semua demokrasi Yang kita lakukan sekarang ini dengan reformasi adalah demokrasi bebas, jujur, adil, dan demokratis. Yang intinya adalah ada esensinya, amanah reformasi. Yaitu pembatasan masa jabatan presiden. Plus tambah hak asasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Kalau ini orang-orang yang mau mengubah konstitusi hanya karena suaranya cukup di Dewan, di MPR, dia punya suara cukup di MPR, koalisi partainya besar, lalu mau mengubah konstitusi atas kehendak untuk menambah masa jabatan presiden, itulah demokrasi yang prosedural, bukan yang substansial. Di situ persoalannya. Gini, saya boleh rakyat yang mana dia maksud? Wah, rakyat ini mendukung. Rakyat yang mana? Saya mau ubah konstitusi, bukan memperpanjang, memperpendek. Boleh nggak? Setahun aja presiden 2 kali dijabat. Boleh aja kan? Boleh nah, aja. Argumennya itu. Jadi saya nggak ngomongin perpanjang jabatan. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan bahwa kehendak rakyat itu sebuah tujuan yang pantas untuk kita berusaha capai gitu. Ya. Dengan kalau perlu kita ganti konstitusi. Bedakan kehendak rakyat dengan mobilisasi oleh orang-orang yang berkuasa ya, dan terutama juga yang punya uang. Karena kita sudah lihat itu yang dilakukan Soeharto, mobilisasi. Loh, dari awal kita ini tadi dulu Bang Andi. Boleh diminum. Dari awal ini kita ingin Ini agak aus. Saya merhatiin aja aus ini. Mau minum dulu, mau ngomong dulu atau kita sesi video dulu kali? Serah. Coba Pak Idam, tadi ada dialog antara presiden dengan perwakilan rakyat. Ini suara rakyat. Ini suara rakyat. Kehendak rakyat apa nih? Ya, coba kita dulu Pak Idam. Silakan Pak Idam. Saya Jenny. Bu Jenny, capresnya mau milih siapa? Apa Pak? Capresnya mau milih siapa? Pak Jokowi lagi. Oh, sudah diberitahu konstitusi nggak boleh.
dengan Bapak. Ibu dari mana? Dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung. Inilah echo chamber. Orang-orang yang datang ke situ, orang-orang pendukung pro Jokowi. Lalu kemudian pro Jokowi, elit-elitnya juga setuju Presiden Jokowi jadi 3 periode. Ya inilah echo chamber, dan kemudian membuat siapa yang mau pilih siapa. Lalu dijawab, ya Pak Jokowi lagi. Ya ini yang menjerumuskan Presiden. Inilah semua. Bung Karno juga dijerumuskan orang-orang penjilat semacam itu. Pak Harto juga sama. Jangan Pak Jokowi mengulangi itu. Seserem itu apa? Hati-hati. Oh, gini. Hati-hati. Ini kita berandai-andai ya. Ini kita berandai-andai ya. Pak Jokowi itu kalaupun dia mau, ini seandainya terjadi amandemen, terjadi perubahan konstitusi, boleh lagi nyalon. Pak Jokowi itu kan mau dipilih langsung oleh rakyat. Makanya saya diskusi sama Pak Jokowi, dia nggak mau perpanjangan ini, nggak mau. Saya mau dipilih, kalaupun mau saya mau dipilih rakyat lagi. Bagaimana maksudnya? Kalau diizinkan maju lagi sebagai capres. Jadi loh, 3 periode itu dipilih rakyat lagi loh. Lah iya memang terus harus Iya. pemilu. Iya. Tapi justru itu yang kemungkinan untuk itu yang mengkhianati kehendak reformasi. Jadi kalau Anda mau tambah lagi, nanti habis itu tambah lagi 5 tahun lagi, 24 periode. Habis itu tambah lagi 5 sampai akhirnya seumur hidup juga. Ini begitu yang terjadi sama Pak Harto juga. Pak Harto kan tidak ada pembatasan masa jabatan. Selama dipilih MPR jalan terus. Enggak, karena konstitusi waktu itu tidak ada masa pembatasan. Nah, sekarang ada. Iya. Karena itu taatilah itu. Iya. Uruslah pemerintahan selama 2 tahun. Tidak usah lagi ujuk-ujuk dibuai-buai kasih angin surga Pak Jokowi. Apalagi jadi wakil menteri yang sudah dilarang oleh Pak Jokowi bicara soal 3 periode. Kok masih bicara juga nanti ditegur? Bukan yang bicara ini ke rakyat loh. Kalau saya kan sebagai bicara di sini sebagai ketua umum Projo loh. Lah iya. Bagaimana Anda jadi ketua umum Projo, Anda tetap wamen itu tetap melekat dan dilarang. Coba ulangi dong kalau ada pidatonya presiden itu melarang menteri-menteri untuk bicara soal 3 periode. Iya. Termasuk wamen dong. Masa wamen nggak boleh? Tidak dilarang. Kalau bisa tolong Karena disebut diputar ulang menterinya, dong. Bang. Yang disebut menterinya. Masa wamen tidak boleh? Lalu wamennya boleh bicara-bicara di mana-mana atas nama ketua umum Projo. Loh, memang saya ketua umum Gimana? Projo. Ya memang. Lalu kemudian Anda boleh dengan ketua umum Projo sebagai wamen juga bicara tentang Jokowi 3 periode. Ini suara rakyat, Jokowi 3 periode. Waduh, ini namanya. Loh, begini loh, Ngeles-ngeles namanya kalau begini. Kita uji saja nanti. Lalu kalau Pak Jokowi nggak melarang, Pak, saya minta kepada pada Menteri Sekretaris Negara ditegur dong orang macam begini. Pak Jokowi udah bilang kok tadi kok. Ya, Wacana 3 periode gimana? silakan aja kok. Tolong Nggak apa-apa. Detikcom diputar kembali dong. Pidato Presiden Jokowi mengatakan melarang menteri-menteri untuk bicara soal 3 periode. Itu nyarinya butuh waktu tuh, Bang. Tapi jelas ada itu. Tapi jelas ada. Saya cuma mengatakan bahwa teknis ini, Bang. ini jelas ada itu. Ada. Karena itu mestinya Pak Wamen ini melanggar perintah Jokowi, melanggar perintah Presiden. Mestinya ditegur. Masih juga bicara. Boleh. Ini Kan suara ini kan elit. bukan karena saya diundang di sini untuk membicarakan konstitusi dan kehendak rakyat. Iya. Kita mau menyampaikan apa yang menjadi kehendak rakyat. Kita bilang bahwa memang kondisinya ada aspirasi seperti itu. Tapi kita sadar bahwa konstitusi ini membatasi masa jabatan presiden 2 periode. Tapi jangan lupa segala dinamika politik ini perlu kita antisipasi karena di masa kini dan masa depan perlu tantangan yang harus kita hadapin, begitu loh. Jadi Kita jangan rakyat yang mana? Ya nanti kita uji. Mayoritas ujinya bagaimana? Ya, Kan hanya pemilu ya yang bisa nanti diuji menentukan. pakai pemilu dong. Ya pemilunya ya, ini kan Kita lihat aja berapa berarti mau persen ubah partai konstitusi. dapat. Mau Ya ubah enggak, kita lihat konstitusi. aja nanti partai dapat berapa Berarti persen. mau konstitusinya kan 2 periode. Iya. Berarti karena Anda mau mengubah konstitusi Loh, menjadi yang 3 mengubah periode. mengubah konstitusi ya partai politik dong. Gimana sih? Maksud saya. Ya jadi Benar juga. jadi lalu kemudian Anda mau mendorong partai politik pendukung Pak Jokowi Loh, mana- untuk mendukung Enggak. perubahan konstitusi menjadi 3 periode. Loh, Itu maunya. mendorongnya gimana? Ajarin dong. Ya itu saya katakan tadi. Loh, sekarang bagaimana mendorong? Kita cuma bicara bahwa sebagai pendukung Pak Jokowi, sebagai wamen, dukunglah Pak Jokowi menjalankan pemerintahan sebagai presiden sampai selesai masa jabatannya. Kita dukung Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Daripada pikir-pikir lagi, mau tambah lagi masa jabatan. Apa kurang cukup itu 10 tahun itu? Loh, bukan kurang cukup. Kurang apa gimana? Bukan soal kurang cukup. Lagi Apa yang kurang, Bang? Begini loh. Apa lagi? Gini loh. Ini kan
ini kan bagian dari keinginan masyarakat yang harus kita kanalisasi dan fasilitasi. Saya cuma menangkap, saya cuma bilang begini. Kalau ada 30%, hanya 30% yang dukung Jokowi 3 periode, itu artinya dari hak Pak Jokowi ada 30%. Dan itu akan menentukan landscape 2024. Itu minimal loh. Belum kita bergerak. Kalau menentukan landscape siapa mau jadi calon presiden, siapa yang jadi presiden, itu nggak ada masalah itu. Tapi kalau bicara mau mengubah konstitusi, mendorong presiden dengan kekuasaannya dan menteri-menteri partai-partai politik pendukung presiden, dan untuk mengganti konstitusi, menggantinya dengan memberikan kesempatan lagi 3 periode masa jabatan presiden. Ini mengkhianati konsolidasi demokrasi. Kalau dialognya soal perubahan konstitusi jangan sama kita, biar aja partai-partai politik, karena itu ranahnya partai Kan politik. arahnya ke situ. Tapi yang udah ada hasilnya kan musra nih. Musra pertama ini udah ada real nih hasilnya kan, secara metodologis, aspirasinya udah jelas. Ada nama-nama yang keluar. Ya. Jadi dan nama Pak Jokowi paling atas. Nah, itu kan fakta Artinya, yang nggak bisa inilah dinafikan. musra ini memberi angin surga lagi kepada Pak Jokowi. Inilah Pak Jokowi. Tapi kan suara masyarakat. Ya udah apa-apa. Kehendak rakyat. Ini suara elit. Tapi balik lagi. Ini suara elit. Ini suara orang-orang di sekitar presiden. Tapi kan begini Bang Anto. Ini ini kan berkesimpulan berlebihan orang yang bicara menteri-menteri. Yang bicara menteri-menteri sampai dilarang oleh Presiden Jokowi untuk bicara. Bukan. Kan sudah jelas kok. Menteri-menteri Kalau musra ini kalau musra ini gimana Bang? Orang begitu banyak 5.000 lebih orang yang effort kok. Iya. Kalau mau ini kan dibilang suara kemudian elit. ketuanya Projo sekaligus Wamen, ketua Projo sekaligus Wamen. Orang di dekat, orang sekeliling presiden. Ini kan mobilisasi, sudahlah. Kita ini orang politik tahu ini mobilisasi. Nggak ada, ini semua lalu mau dibikin lagi di daerah-daerah di provinsi-provinsi. Ini kan baru satu kali ini di Bandung, habis itu di provinsi. Seakan-akan rakyat mendukung Pak Jokowi 3 periode. Itu kan mau bikin pressure publik kepada, seakan-akan ada pressure publik terhadap Pak Jokowi untuk dicalonkan lagi menjadi calon kita presiden. Mau kepada Prof Robi dulu nih. Kang, ini kan tadi bilang ini kan kalau kata Bang Anto kan ini mobilisasi suara rakyat. Tapi kan sebenarnya udah ada apa ya? Tempat-tempat penyaluran aspirasi rakyat di sini, ada parlemen, ada partai politik gitu. Dengan adanya suara yang agak berbeda kalau kita lihat extremely seperti ini, apa yang bisa kita baca gitu kan? Ya kalau saya ditanya itu ya, dengar penjelasan Bang Anto itulah saya percaya kalau demokrasi mau survive di dunia yang harus didisrupsi ini partai politik. Suara rakyat ini sekarang terbentur sama struktur partai politik. Saya nggak ngomong di Indonesia, di semua negara itu. Ya. Semua terbentur sama struktur partai politik. Jadi sekarang kita tahu ya kartel politik apa itu ada di mana. Jadi masalahnya memang ya justru itu memang politik mobilisasi ya di mana-mana juga mobilisasi kan seperti itu. Nah tapi justru ini adalah kesempatan balik lagi bahwa kita mengganti demokrasi prosedural dengan demokrasi yang memang mencari solusi bagi masalah. Kalau solusinya perpanjangan, so be it. Kalau solusinya perpendakan, so be it. Itu posisi saya di situ sekarang. Jadi poinnya kita ini sekarang. Jadi kalau saya ya, mari kita diskusi kalau begitu. Apakah perpanjangan itu solusi bagi Republik Indonesia? Nah itu kita diskusi. Nah kita diskusikan. Mari kita diskusikan. Kalau Pak itu bisa diskusikan. Saya pengen tahu argumen Mas Budi juga. Gimana? Bahwa itu solusi. Apa solusi? Bahwa itu solusi. Coba bagaimana? Ini kan lontaran. Sebenarnya lontaran dari musra ini kan untuk ada kopi di situ ya? Semua pihak berdialog. Saya ambilkan. Lanjut. Berdialog. Apakah bagaimana ngadapin? Yang penting kan gini loh. Buat kami ini demokrasi yang penting kepentingan negara dan rakyat. Dua itu. Tapi solusi bahwa melanjutkan masa jabatan Pak Jokowi itu dipandang oleh kita diskusikan. Diskusikan apakah ini solusi gitu. Ini problematika kebangsaan kita seperti apa? Iya kan? Jadi termasuk solusinya seperti apa? Toh kita tahu juga lah frontrunner mau ini. Satu aja. Jadi mau perpanjangan menurut saya pertama bisa atau tidak ya itu MPR. Kedua perlu atau tidak. Solusi apa? Sekarang mau tanya. Apa? Ya silakan. Yang saya juga apa perlunya menambah masa jabatan presiden? Why-nya itu. Gini. Kalau ini kan baru aspirasi masyarakat tentang 3 periode. Kenapa gue ganti Bang pertanyaannya? Kenapa rakyat merasa perlu untuk 3 periode menurut dulu? Menurut saya begini loh. Hari ini, mohon maaf, saya agak mengagumi Pak Jokowi ya. Bukan mengagumi, saya mengagumi Pak Jokowi.
Selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi memberikan benchmark tertinggi bagi kepemimpinan nasional. Bahwa pemimpin yang bekerja sepenuh hati untuk negeri dan rakyatnya pasti akan mendapat selalu dari hati rakyat. Ini 8 tahun Pak Jokowi sudah memimpin dan kita lihat rakyat memiliki apresiasi. Nah, pada tahun 2024 rakyat Indonesia dihadapkan pada pilihan. Di front runner ini kita udah lihat, front row ya. Di front row kita udah tahu lah. Mas Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan. Katakanlah 3. Ya. Tim AHY nggak? AHY boleh lah. Ya. Oke. Jangan lupa. Gini loh. Kita gini loh. Kita Bilangnya gimana bilangnya? Tum AHY. Ketum AHY. Oke. Jadi dari nama-nama yang ada ini kan rakyat berimajinasi. Rakyat mulai mimpi. Habis Pak Jokowi 10 tahun, kami disuruh dihadapkan pada pilihan A, B, C, D, E. Rakyat berimajinasi. Begitu loh. Apa ini tawaran barunya dari katakanlah front row ini atau apapun. Tapi bagi kami prinsipnya gini, kita ikut apa maunya rakyat. Karena gini loh, rakyat kan berimajinasi selama 10 tahun kepemimpinan, 8 tahun ini kan punya imajinasi sendiri Dan tentang mungkin punya mimpi Tapi yang udah selesai atau belum tidak selesai menjawab gitu. apa perlunya presiden ditambah 1 periode lagi. Tidak menjawab. bukan mimpi. Ya kita mesti cek lagi mimpi dan harapan rakyat Nah, seperti kalau apa. saya mau menjawab, apa tidak perlunya presiden ditambah ditambah 1 periode lagi? Saya bisa jawab jawaban, jelas jawaban saya. Secara historikal, tidak ada yang masa penjabatan presiden lebih dari 10 tahun lah. Ya, itu zaman Orde Lama merusak, zaman Orde Baru merusak. Jadi itu historikal. Yang kedua dari theoretical, power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt. Absolutely. Jadi kalau you bisa nambah 3 tahun, bisa jadi 3 periode, bisa jadi 4 periode, 5. Ketika kekuasaan terpusat pada satu orang, dikultuskan dan terus menerus, Nah, disitulah akan merusaknya kekuasaan Bang itu. Anto, gimana menanggapi adanya keberagaman 30% tadi? Ya kan? Nggak apa-apa. Apakah Plus itu- hasil Nah, musrah kan tadi berarti ya. kan sama juga sama Pak Jokowi. Jadi bilang nggak apa-apa. Ada kalau rakyat yang berbicara, saya nggak masalah. Persoalannya nih elit politik di sekitar istana, Ya kan? menteri-menteri. Dan mobilisasi kan beliau tadi. merespon Kalau 30% itu, kita Bang. beradu, kalau saya dengan rakyat kita berdiskusi. Yaitu saya memperlihatkan pada Anda, saya kan menantang. Kasih tahu saya apa perlunya presiden ditambah masa jabatannya. Saya katakan apa tidak perlunya. Dia banyak sekali mudaratnya. Di semua negara-negara. Begitu begini presiden itu kalau sudah lebih dari 2 masa jabatan, ini komparatif lah secara di negara-negara demokrasi. Ketika presiden sudah menjabat lebih dari 2 kali, dia akhirnya apa yang terjadi? Sudah bosan sebenarnya memerintah, menjalankan pemerintahan. Tapi dia tetap menginginkan kekuasaan. Akhirnya apa? Dia melalaikan fungsi-fungsi pemerintahan, tapi dia menggunakan fungsi-fungsi kekuasaan. Itu yang terjadi selama ini kalau lebih dari 2. Dan sebagai katup pengamannya, reformasi mengatakan 2 kali saja. Paling banyak 2 kali. Pak SBY sudah pernah 2 kali masa jabatan. Cukup sudah. Setelah itu silakan. Kalau menurut yang Kang baru, Robi- proses regenerasi juga. Iya. Mudaratnya lebih banyak Bang, daripada kalau menurut menambah. Kang Robi tadi belum tentu solusi dan aspirasi dan nuansa lalu. Oke, saya tanya 98 Bung Robi. cocok pada nuansa Oke, dan kalau ada yang suasana mengatakan seperti bahwa 3 periode perlu diperlukan sekarang ini, pertanyaan saya apa perlunya sekarang ini ditambah 3 periode? Bung Robi tidak mengatakan perlu ditambah, dia mengatakan bahwa wacana menambah atau mengurang sesuatu yang perlu dibuka, kan begitu? Ya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa harus ditambah. ini. Oke. Ya jadi gini, jadi yang poin Oh, saya begitu. adalah membuat konstitusi itu adalah selalu bias. Nah, kadang kita kalau saya boleh berbicara, buat saya membicarakan merubah konstitusi itu ya kita kayak ya dibahas aja, nggak harus dilawan atau apa. Karena di Amerika pun ya pembatasan 2 periode terjadi tahun 40-50-an setelah FDR kalau nggak salah. Lalu setelah itu selalu ada usaha amandemen kedua-dua itu. Dan itu diajukan oleh elit juga. Tapi nggak berhasil. Jadi fair-fair aja, silahkan ajukan di Kongres, di Senat. Oh nggak berhasil ya udah tahun depannya coba lagi. Bill Clinton pernah ngomong, Trump ngomong ya. Terus nggak ada tanggapan ya udah. Jadi itu sesuatu menurut saya yang ya demokrasi yang matang itu. Seberapa kayak dosa wacana dan ini nggak, Kang, wacana penghapusan electoral college gitu misalnya. Ya, Amerika. misalnya itu kan begini, Iya kan? demokrasi Amerika sudah terkonsolidasikan. Ya udah matang lah. Sudah ratusan terkonsolidasikan. Ya. Ini demokrasi kita belum selesai proses konsolidasi pemilu. Bayangin ini, tiap pemilu kita membahas undang-undang pemilu.
Di mana ada negara demokrasi tiap mau pemilu membahas undang-undang pemilu, mengubah lagi undang-undang pemilu. Ah, ini partai politik. Itu nih, artinya ya. apa? Partai politik. Itu partai politik. Saya cuma mengatakan Ini bahwa agak gagal dananya ini. demokrasi kita belum melembaga, belum melakukan terkonsolidasikan. Karena itu tidak usahlah sendi-sendi yang berbahaya bagi negara, yaitu pembatasan masa jabatan presiden yang bisa melanggengkan kekuasaan presiden dan secara historis Bang, sudah tapi kita kalau lihat. kata Kang Robi ini nggak dosa dan nggak Oh, haram kan? nggak ada Dan masalah. Secara terbuka Kalau sebagai jangan soal juga diskusi. dihakimi. Bahkan elit pun Boleh juga dong. melakukan di banyak Silakan Boleh, dong. kan? Tapi saya akan berhadapan dengan orang macam saya juga. Iya. 70% itu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang saya sesalkan adalah orang-orang sekitar istana. Saya tahu orang-orang sekitar istana mau Presiden Jokowi tambah lagi. Supaya malah mereka dapat kerjaan terus. Menjadi menteri lagi. Projo jadi menteri atau Wamen. Sekarang Wamen nanti kalau ditambah lagi Pak Jokowi jadi menteri dia. Mantap Itu sekali. semua ada namanya konflik of interest semua itu. Beda dengan rakyat kebanyakan. Itulah bedanya dengan orang yang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa. Orang yang tidak berkuasa bisa melakukan protes, Siap. tapi orang yang berkuasa tidak bisa sangat mengatakan, saya mau tambah lagi dong. Oke. Tolong diaturlah bagaimana supaya saya tambah lagi. Oke. Bang Anto Nggak ditahan bisa. dulu. Bang Anto ditahan dulu ya kan Bang Muni, Kang Robi. Kita sudah ada kedatangan kita impor dari Bandung secara virtual. Ada 2 orang senior kita, ada pakar semiotika dari ITB Kang Acep Iwan Saidi dan juga Profesor Karim Suryadi dari UPI Bandung. Kalau dari Bandung peserta musra bukan ini? Mungkin memantau dari jalan dekat kali ya, di warung kopi di depan Arca Manik ini ya. Halo Kang Acep dan Prof Karim, apa kabar? Selamat malam. Malam, baik. Nah, saya mau sebelum ke Prof Karim yang nanti akan bergabung dalam diskusi politik kita di sini, saya mau ke Kang Acep nih untuk melihat Menerawang. dan menerawang sebenarnya ini presiden yang mau apa rakyat yang mau? Presiden ini sur apa enggak sih dengan apa namanya animo seperti ini dan bagaimana membaca gestur dan semiotiknya presiden dalam acara ini? Pak Idam, izin Pak Idam yang mulia, boleh diputarkan lagi nggak pidato presiden yang tadi Pak Idam supaya Kang Acep bisa kasih perspektif. Silakan Pak Idam. Nanti kalau dalam musra ini sudah ketemu siapa, tolong saya dibisiki. Karena ini adalah forumnya rakyat. Boleh rakyat bersuara kan? Ya karena negara ini adalah negara demokrasi. Jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode gitu aja rame. Itu kan tataran wacana kan? Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat. Wong ada yang ngomong ganti presiden, kan juga boleh. Ya enggak? Jokowi mundur, kan juga boleh. Ini katanya negara demokrasi. Iya kan? Ada yang tanya lagi, terus siapa Pak? Siapa? Ya nanti ini forumnya musra ini ditanya siapa. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan. Ya, sudah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Nama saya Jenny. Denny, Jenny. Oh, Bu Jenny. Capresnya mau milih siapa? Apa Pak? Capresnya mau milih siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi. Oh, sudah diberitahu konstitusi nggak boleh. Rakyat mengharapkan Bapak. Ibu dari mana? Dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung.
Kang Acep, Mainkan coba langsung, kan Acep. tadi kita bicara mengenai konstitusinya, boleh apa enggak, politiknya, demokrasinya. Kita pengen baca wajah, gestur, dan semiotiknya Pak Jokowi. Coba Kang, kasih dulu barang ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, saya kira pidato ini tampak informal tapi dirancang sebetulnya ya. Pertama, Pak Jokowi mengatakan tentang mendengar bisik-bisik itu kan. Nah, lalu kemudian dari situ disusul dengan kalimat berikutnya bahwa tentang apa yang terjadi di masa lalu, beberapa waktu yang lalu ketika presiden 3 periode itu kemudian diributkan, dan itu kan artinya bisik-bisik itu sebetulnya mengarah ke situ. Titik pentingnya sebetulnya di situ ya, yang dibicarakan setelahnya itu ya. Jadi siapa itu? Kan Pak Jokowi ya. Nah, kemudian itu disambung dengan pertanyaan dengan sikap bahwa saya akan taat konstitusi ya. Nah, tapi kemudian itu dilanjutkan pada pertanyaan, saya akan taat konstitusi dan kemudian kehendak rakyat. Lalu ditanya rakyatnya kan, rakyatnya di persoalan itu ditanya siapa yang dikehendaki, kan Bapak gitu loh ya. Jadi sebetulnya inti pidato itu sedang ingin menegaskan kepada publik begitu rakyat ingin memilih Pak Jokowi lagi. Jadi perbincangan tentang 3 periode di masa lalu itu mestinya tidak diributkan karena rakyat itu pengen Pak Jokowi. Kan itu sebetulnya logika linguistic message-nya ya, dari perspektif semiotik tentang pidato itu ya. Jadi urutan-urutannya begitu. Jadi sebetulnya mengacu bahwa Pak Jokowi nih ternyata gitu kan yang harus menjadi presiden lagi kata rakyat ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini tampak jelas dengan begitu memang Pak Jokowi berkeinginan untuk 3 periode itu ya. Itu satu ya, berkeinginan untuk 3 periode itu. Nah, dia kemudian memainkan retorikanya untuk menunjukkan sikap yang taat kepada konstitusi. Padahal sebetulnya kalau Pak Jokowi memang taat pada konstitusi dan konstitusi sekarang belum diubah, presiden itu 2 periode, maka sebetulnya Pak Jokowi kan harus mengatakan jangan bicarakan lagi itu. Kang Acep. Ya. Begini Kang. Ini tadi Bang Anto Malaranggang mengatakan bahwa ini ada orang sekitar presiden nih yang berusaha elit sekitar istana katanya kan. Kalaupun ada rakyat ya, ini mobilisasi gitu kan untuk melancarkan lah menggelorakan ya perpanjangan umbang itu bahasa rakyatnya tuh. Umbang klub ini untuk isu 3 periode atau perpanjangan presiden gitu. Nah, kalau dilihat dari gesturnya, ini kehendak rakyat atau kehendaknya presiden sendiri gitu. Jangan-jangan emang presidennya yang mau gitu. Yang akhirnya diterjemahkan oleh orang-orang sekelilingnya gitu loh. Atau bener kata Bang Anto tadi, kehendak sekelilingnya. Iya. Coba Kang. Atau saya tadi belum selesai ya. Saya mengatakan bahwa ya Pak Jokowi memang berkeinginan menurut saya gitu. Kalau kita lihat dari narasi tadi ya, susunan kalimat-kalimatnya ada gitu ya, yang dikemukakan secara informal. Nah, lalu saya ingin tentu bahwa kemudian ada orang-orang di sekitar istana dan seterusnya. Ya kita tahu lah kan pada waktu beberapa yang lalu siapa kemudian yang menjadi sosok sentral dalam isu ini kan. Nah, kemudian kalau kita baca narasi proaeretik ya di dalam semiotika itu, jadi narasi sejarah untuk melihat karakter.
saya masih ingat dulu ketika Pak Jokowi masih di Solo, ya, kemudian ditanya apakah Bapak akan ingin menjadi presiden. Lalu Pak Jokowi mengatakan, saya kan hanya tukang kayu dan lain-lain, nggak mudah seperti itu. Jadi itu kan bahasa orang Jawa sebetulnya, ya. Jadi dari bahasa dengan latar belakang culture itu, ya. Yang malu-malu tapi sebetulnya mau kan kayak seperti itu. Jadi, tapi dalam konteks ini saya melihat ya itu kemudian menjadi eksplisit secara semiotik gitu. Dan rakyatnya kan kemudian dalam bahasa semiotika itu didenot ya. Didenot itu artinya rakyat itu merupakan sebuah entitas yang ditransfer dari realitas ke dalam bahasa. Rakyatnya siapa kan begitu ya? Iya, rakyatnya tentu yang pro Pak Jokowi kan. Sebetulnya kan artinya rakyat yang lain itu kemudian kan ditiadakan. Kan problemnya itu ya. Nah, sebetulnya kalau berkata atas nama rakyat secara keseluruhan, maka taat pada konstitusi. Jadi sebetulnya konstitusi dan di antara konstitusi dan rakyat itu tidak ada kata dan sebetulnya. Ya. Kan kalau ada kata dan itu seolah-olah rakyat itu berbeda dengan konstitusi. Tahu saya bahwa konstitusi itu adalah juga kehendak rakyat. Ini kalau kehendak rakyat, jadi kalau kehendak rakyat maka ya sudah, karena itu juga kehendak konstitusi, ya jangan dibicarakan lagi, sudah selesai, itu sudah ditutup kan begitu seharusnya. Kang, berarti Kang ini berarti sama kayak 2014 dulu ya. Ini jurus malu-malu berarti ini. Iya. Saya kira kita tahu semua ya, Jawa, Sunda juga saya, Dr. nanti Kang Karim lah bisa sama juga sebetulnya kalau kita melihat naluri dasar ya yang berbasis pada culture itu ya karena gitu. Tapi kan kemudian ini dikelola di dalam politik ya, dan kemudian dia dijadikan permainan tanda bahasa lah dalam hal ini ya. Saya kira begitu. Tapi kita melihat hasrat itu. Logika sederhana, siapa sih orang yang tidak mau berkuasa terus? Gitu. Karena itu harus ada konstitusi yang membatasinya. Iya, ada konstitusi yang membatasinya kan seperti itu. Ya. Oke, jadi intinya tadi pertanyaan Ari tuh, yang mau siapa nih? Ya. Berarti kalau itu dianggap maunya presiden udah bener dong. Iya. Orang sekitarnya dia bekerja dengan baik dong. Kang Acep, ada satu tadi yang presiden juga katakan dan sempat diulang dan diposting di Instagram beliau adalah boleh dong. Boleh dong berwacana. Ada yang bilang presiden suruh turun boleh. Presiden cukup boleh. Presiden macam-macam. Ganti presiden boleh. Kok ini nggak boleh? Nah, itu dipadu-padankan dengan ungkapan-ungkapan seperti itu gimana tuh Kang Acep? Dengan bahasa presiden tadi. Itu nggak tepat gitu lah. Ganti presiden kan bisa saja gitu ya, secara konstitusional. Jokowi turun. Jokowi turun juga bisa saja secara konstitusional kan? Bisa, karena itu ada proses impeachment. Jokowi lanjut juga berarti bisa dong kan Kang? Jokowi lanjut tidak ada dalam konstitusi. Karena ada batasan di situ kan, batasan. Esensinya demokrasi itu membatasi. Tapi kalau tadi presiden yang mau, kata Kang Acep, orang-orang sekitarnya dia udah benar melakukan tugasnya, kan gitu. Iya kan Pak? Begitu nggak Bang Muni? Ini dibalik-balik di logikanya. Sudah gaharu cendana pula. Hari kalau itu kan nggak usah diterjemahkan lagi. Oke.